Baik, selamat pagi untuk Pak Agung selaku dosen SISDM dan juga untuk rekan-rekan ASDOS yang sedang menonton. Perkenalkan kami dari PT HEL akan mempresentasikan mengenai pekerjaan kami untuk tugas kelompok SISDM. Next. Oke, jadi untuk deskripsi perusahaannya sendiri, PT Hel merupakan sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang ride hailing dan transportasi ini menyediakan mobilitas yang aman, nyaman, dan efisien. Nah, untuk PT Hel sendiri itu berkembang menjadi salah satu penyedia layanan transportasi terkemuka di wilayah operasionalnya dan kami juga menawarkan berbagai fitur tambahan seperti misalnya pengantaran barang, kemudian pembayaran digital, dan juga kemitraan strategis dengan pelaku usaha lokal. Nah, dengan mengedepankan inovasi teknologi, PT Hel berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan juga menghadirkan layanan transportasi yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Next. Nah, untuk visinya sendiri, visi dari PT Hel adalah menjadi perusahaan solusi mobilitas terdepan di Asia Tenggara yang menghubungkan jarak, mempermudah kehidupan, dan meningkatkan kualitas mobilitas masyarakat melalui inovasi dan teknologi. Untuk misinya ada empat. Yang pertama adalah menghadirkan layanan mobilitas yang aman untuk masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan solusi berbasis teknologi yang tentunya mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemudahan operasional di berbagai sektor. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keamanan data dan kepercayaan pelanggan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah berkontribusi pada pembangunan infrastruktur digital pada kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya untuk struktur perusahaan kami memiliki 6 C-level ya, di mana yang paling atas adalah CEO dan di bawahnya adalah BOD. BOD-nya di mana ada COO, CFO, CTO, CSO, dan CHRO. Nah, untuk operations department itu berada di bawah COO, finance di bawah CFO, engineering di bawah CTO, dan sales HR itu di bawah CSO dan CHRO. Next. Nah, untuk platform HRIS-nya dari PT Health sendiri, kami memanfaatkan Udo, yaitu sebuah sistem ERP yang memungkinkan integrasi berbagai modul dan dapat memenuhi kebutuhan banyak untuk manajemen STM, seperti contohnya pengelolaan data karyawan. Untuk domainnya sendiri dapat dilihat dan dapat diakses pada health.my.id. Next. Oke, selamat siang. Nama saya Adam. Saya adalah anggota di kelompok ini dan pembagian pekerjaan yang saya lakukan adalah pertama untuk modul yang ditentukan di soal adalah employees dan organizational chart. Kemudian untuk modul ekstranya, saya mengerjakan dashboard dan HRMS reminders. Lanjut. Kemudian kontribusi saya ke pekerjaan custom module PPH21 adalah membuat file file Python module HR payslip untuk menghitung payslip menggunakan aturan PPH. Lalu kemudian saya juga melakukan importasi modul HR payslip ini di package initializer dari custom module ini. Baik, untuk selanjutnya adalah pembagian pekerjaan yang saya lakukan. Jadi yang pertama saya lakukan adalah setup VPS dan domain menggunakan ID Cloudhouse. Kemudian membuat company profile dan juga web landing page dari HRIS platform yang dimiliki oleh PT Hale. Next. Untuk selanjutnya ini adalah modul yang saya kerjakan, yaitu yang pertama adalah rekrutmen dan ditambah dengan online jobs untuk modul wajibnya. Kemudian juga ada payroll. Kemudian untuk modul ekstranya yang saya kerjakan adalah orientation untuk mengorientasi sebuah karyawan yang baru masuk dan juga untuk custody di mana di sini memudahkan proses bisnis HR dalam melakukan peminjaman barang untuk karyawan-karyawannya. Next. Untuk selanjutnya ada custom module di sini saya melakukan penambahan data .xml untuk potongan BPJS dan perhitungan PPh 21. Next. Oke, baik. Kemudian ini adalah pekerjaan yang saya lakukan pada tugas kelompok ini. Ada sekitar 5 modul utama yang saya pegang. Yang pertama adalah modul appraisal. Ini digunakan untuk menilai kinerja dari karyawan. Lalu yang kedua adalah modul attendance digabung dengan modul overtime. Ini tujuannya adalah untuk melacak dan menyimpan data absensi dari karyawan serta untuk mengakomodasi karyawan jika ingin eh, mengajukan kompensasi ketika melakukan lembur. Lalu untuk modul ekstranya ada dua. Yang pertama adalah announcement.
Ini digunakan sebagai wadah perusahaan untuk mengirimkan pengumuman tidak hanya kepada seluruh karyawan tapi juga kepada spesifik departemen misalnya. Lalu yang terakhir adalah modul service request. Ini digunakan bagi karyawan jika ingin mengajukan permintaan misal perbaikan pada barang-barang yang terdapat di dalam perusahaan. Kemudian untuk pekerjaan saya dalam custom module yang pertama adalah melakukan inisiasi GitLab repository. Ini digunakan agar memudahkan kolaborasi antar tim dalam mengembangkan custom module. Lalu selanjutnya adalah melakukan scaffolding, yaitu menyusun struktur dari modulnya eh, yang terdiri dari beberapa file. Lalu yang terakhir adalah menyusun berkas manifest pada custom module. Baik, selanjutnya untuk saya pada pengerjaan TK ini, saya mengerjakan modul wajib time off dan expense. Kemudian untuk ekstranya adalah maintenance and events. Untuk time off digunakan untuk mengakomodasi cuti karyawan. Kemudian untuk expense digunakan untuk mengakomodasi pencatatan pengeluaran perusahaan. Dan untuk maintenance digunakan untuk mengakomodasi permintaan pembenaran peralatan kantor. Dan yang terakhir adalah events, yaitu untuk membuat acara pada PT Hill. Next. Selanjutnya untuk pembuatan custom modul, saya membuat untuk model dan views-nya menggunakan inheritance. Berikut adalah contoh inheritance pada model hremployee.py. Next. Dan berikutnya adalah penggunaan inheritance pada hremployee views.xml. Selanjutnya, Trisno. Oke, sekarang masuk ke pembagian pekerjaan yang saya lakukan. Jadi di sini saya mengerjakan 3 modul. Kalau untuk modul wajibnya saya mengerjakan modul Employee Orientation and Training, tapi secara spesifik ke modul training yaitu untuk mengadakan pelatihan kepada karyawan-karyawan baru di PT Hile. Terus juga ada loan management. Ini modul ekstra di mana digunakan untuk membantu karyawan melakukan peminjaman uang kepada perusahaan. Terus yang terakhir ini adalah advance salary, juga modul ekstra ini digunakan bagi karyawan untuk minta gajinya secara cepat gitu. Misal gaji di bulan depan pengen dia tarik di bulan sekarang seperti itu. Next. Nah, terus juga pekerjaan yang saya lakukan adalah nge-generate master data employee PTH yang mana ini terdiri dari departemen, user, job position, dan employee-nya. Seperti ini tampilannya. Next. Terus untuk custom module, saya membuat 2 model untuk modul PPH 21, yaitu untuk PTKP dan rate PPH 21 seperti di gambar ini. Next. Kemudian saya juga membuat 2 views untuk modul PPH 21 supaya ada tampilannya di UDO, yaitu PTKP views.xml dan rate views.xml seperti gambar berikut. Next. Nah, terus yang terakhir saya mengatur hak akses pengguna di dalam modul dengan mengonfigurasi file ir.model.access.csv seperti gambar berikut. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami terkait PT Hile dan juga pembagian tugas kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.